Halo teman-teman, tutorial kali ini kita akan belajar membuat fitur upload file menggunakan kode editor 4. Jadi langsung saja, pertama kita install dulu kode editornya. Di sini saya akan menggunakan Composer. Jadi perintahnya Composer, create project, kode igniter 4, app starter, kemudian nama project kita. Jadi di sini CI4 image upload. Kemudian kita tunggu dulu proses instalasinya. Oke, ini proses instalasinya sedang berjalan dan instalasinya sudah selesai. Jadi selanjutnya saya akan buka text editor kalian. Jadi di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Caranya klik di file, kemudian add folder to workspace, dan pilih kode editor yang telah kita install barusan. Oke, ini sudah ada. Jadi untuk langkah yang pertama, kita buat dulu satu controller baru. Jadi di sini saya kasih nama image upload. Kemudian kita buat dulu kelasnya image upload extend base controller. Ini kita ganti jadi namespace. Kemudian di sini kita buat satu metode baru, index. Nah, di sini sementara kita return dulu view-nya upload. Jadi karena view-nya belum ada, kita buat dulu view-nya di folder view, kemudian buat file baru dengan nama upload. Oke, untuk template-nya kita akan menggunakan Bootstrap seperti biasa. Kemudian yang starter template kita copy semua, kita pastekan di sini. Jadi selanjutnya kita akan membuat form untuk upload file gambar. Ini kita ganti jadi kode editor file upload. Kemudian di sini kita akan membuat formnya. Jadi untuk form action-nya, di sini kita isi dengan current URL. Kemudian untuk metode formnya yaitu post. Dan yang terakhir ada type. Jadi di sini multipart form data. Jadi yang pertama di sini kita buat untuk isian keterangan gambar. Kemudian yang selanjutnya untuk form gambarnya. Jadi untuk labelnya di sini kita buat pilih file gambar. Untuk name-nya image, kemudian ID juga image. Oke, yang terakhir kita buat satu tombol ya. Tombol untuk submit. Oke, sekarang masuk ke folder config. Kita atur dulu root-nya di file roots.php. Ini kita set jadi false. Kemudian yang ini jadi image upload.
index. Oke, kita tes, jalankan. Jangan lupa dijalankan dulu PHP, maksud saya PHP Spark Serve. Oke, ini formnya sudah ada. Ini agak terlalu ke atas, jadi kita tambahkan breakline di sini ya. Kita tes kembali. Oke, ini untuk filenya kita lupa menambahkan. Ya, di sini kita lupa menambahkan kelas untuk labelnya. Kelas custom file label. Kemudian di sini pilih file. Oke, kita tes kembali. Ini dia. Nah, sekarang untuk view-nya sudah selesai. Kita akan coba membuat proses upload file. Jadi di sini pertama kita cek dulu jika request-nya post, maka kita tangani proses upload gambar. Jadi caranya kita cek this request get method jika sama dengan post, maka di sini kita di sini kita lakukan proses upload. Jadi yang pertama kita buat dulu untuk validasi form. Pertama ada image. Oke. Untuk labelnya gambar. Kemudian untuk rule-nya uploaded image. Kemudian yang kedua harus gambar is image. Yang ketiga untuk ukuran filenya maksimalnya 1 MB. Jadi parameter pertama image, kemudian 1024 KB atau 1 MB. Jadi perlu diperhatikan untuk parameter image ini diambil dari form input. Sesuaikan dengan yang ini ya, di attribute name. Oke. Kemudian untuk rule yang pertama, yang kedua ada keterangan. Jadi labelnya keterangan gambar. Kemudian untuk rule-nya require. Oke, di bawah sini kita cek if this validate. Kemudian di sini kita lempar parameternya, rule yang udah kita buat. Jika validasinya sukses, maka kita ambil dulu gambar yang di-upload user. Jadi caranya kita buat variabel baru, variabel image. Kemudian kita ambil inputannya dengan cara this request, kemudian get file. Jadi kita akan mengambil file yang di-upload oleh user. Jadi untuk parameter ini sesuaikan dengan yang di sini. Jadi di sini kita menggunakan image, maka di sini juga harus image. Oke. Kemudian kita pindahkan filenya ke folder upload. Move upload. Oke. Dan yang terakhir kita redirect lagi si user. Nah, di sini kita kirim session flash data sukses. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya kita harus membuat satu folder dengan nama upload di folder public. Jadi di sini kita buat folder upload. Oke. Sekarang kita tes. Oke, sebelumnya di file view-nya kita harus menangkap kembalian dari si controller, yaitu session flash data. Jadi di sini kita cek if session has success. Kemudian kita tampilkan pesannya.
Kemudian di bawahnya kita buat satu lagi. Jika ada error, maka kita tampilkan pesan errornya. Oke, kita tes dulu. Untuk keterangannya, saya isi gambar CI. Kemudian kita pilih file yang akan kita upload. Kita simpan. Oke, ini ada error, file not found. Jadi sepertinya root kita salah. Kita lihat kembali. Ya, ini cuma menangani proses get. Jadi ini kita ganti jadi match. Kemudian di sini jadi get dan post. Kita tes lagi. Oke, ini udah muncul pesannya data berhasil disimpan. Coba kita pastikan. Kita lihat di folder public, kemudian di folder upload. Jadi di sini sudah ada file yang barusan kita upload. Oke. Jadi selanjutnya balik dulu ke file controllernya. Di sini kita akan redirect user jika validasinya gagal. Jadi kita redirect back, kemudian with redirect back with input, kemudian with pesan validasinya. This validator get error. Oke, jangan lupa tambahkan keyword return. Oke. Kemudian kita balik ke view-nya. Di sini kita akan menampilkan pesan error. Jadi yang ini tidak perlu ya. Tidak perlu. Di sini kita buat variable validation. Kemudian kita ambil pesan errornya dari session flash data. Untuk keterangan gambar, di sini kita tambah atribut value. Kita panggil fungsi old. Kemudian untuk kelasnya di sini kita cek jika ada validation dan ada validation error keterangan, maka di sini kita tambahkan class is invalid. Oke. Kalau tidak, maka jangan tambahkan kelas apapun. Oke, di bawah sini kita buat untuk menampilkan pesan validasinya. Jadi sama seperti tadi, if validation dan is set validation keterangan. Kemudian di sini kita tambah div baru, invalid feedback. Dan di sini kita echo pesan validasinya. Kemudian untuk yang di file upload juga begitu. Di sini kita cek image. Jika ada error, maka kita tambahkan class invalid. Kemudian di bawah ini kita juga akan menambahkan div invalid feedback. Ini sama juga, kita cek dulu jika ada validation. Jika ada validasi error, maka di sini kita tambahkan class invalid feedback. Oke. Sekarang kita tes apakah form validasinya bekerja. Oke, gambar is not a valid uploaded file. Jadi ini keterangan gambar, pesan validasinya tidak muncul. Kita cek ke
keterangannya ada tempo. Oke, keterangan gambar harus diisi. Test. Oke, sebelum kita akhiri video, kita akan menambahkan fitur preview gambar sebelum di-upload. Jadi caranya balik dulu ke file upload tadi. Jadi di sini kita tambahkan satu div baru. Untuk kelasnya kita buat image preview. Oke. Kemudian untuk stylenya, biar nggak mepet kali dengan tombolnya, di sini kita buat margin bottom 20 px. Nah, jadi untuk preview gambar, kita akan menggunakan yang namanya file reader. Jadi di sini kita buat dulu scriptnya. Function preview image. Jadi di sini parameternya input file. Kita cek if input.files jika filenya ada, maka di sini kita buat variabel baru reader, kemudian kita inisiasi kelas file reader. Kemudian kita panggil fungsi onload, reader onload function. Kemudian di sini di kelas yang udah kita buat tadi, yang ini image preview. Width-nya 100%. Kemudian untuk source-nya target result. Oke. Kemudian di bawah sini kita tambahkan reader read has data URL. Input file. Oke. Kemudian kita panggil fungsinya di bawah sini ketika si user memilih gambar. Jadi caranya image ini disesuaikan dengan ID file upload. Yang ini ya. Oke, image on change. Kemudian kita panggil fungsi preview image. Oke, kita tes keterangan gambar. Kita pilih filenya. Oke, ini sepertinya ada error. Kita cek. Read. Oke, ini ada yang lupa. Read as data URL. Ini dia. Read data as URL. Kita tes lagi. Oke, ini sudah muncul preview gambarnya sebelum kita upload. Oke, data berhasil disimpan. Maka jika kita cek di folder view, sudah ada 2 gambar. Oke, sekian tutorialnya. Untuk video selanjutnya, kita akan menambahkan fitur menyimpan ke database dan menampilkan gambar yang udah kita upload.